Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Wilda Valevi dari SMA Negeri 1 Kandat kelas 12-1. Di sini saya akan membahas 3 soal dari 3 yang berbeda, 3 bab yang berbeda, yaitu yang bab pertama adalah bab vektor, yang kedua adalah bab lingkaran, yang ketiga adalah bab limit kelas 12 semester 1. Langsung saja kita akan membahas soal pertama, yaitu mencabut bab vektor. Oke, saya akan mengambil soal penggambaran 3 dimensi dari diagram kartesius. Dan soalnya ini adalah vektor, yaitu min 2i ditambah 4c ditambah 5k. Karena ini saya menggunakan x, y, dan z, kita umpamakan ini x, ini x, ini y, dan ini z. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. X yaitu min 2, kita cari di sini. X min 2 ada di sini. Selanjutnya adalah 4 y, 4y ini 5z ada di sini. Nah, setelah semua sudah masuk, sekarang kita coba x min 2, karena ini selanjutnya adalah 14, jadi kita coba 14 itu kan ke kanan, kita masukkan saja, coba min 2 kalau ke kanan kita lihat 1, 2, 3, 4 sini ya, sejajar dengan min 2. Nah, sudah kelihatan polanya di sini. Oke, kita hubungkan dulu agar untuk selanjutnya itu mudah. Oke, ini sudah membentuk jajar bintang ya. Nah, kita lanjut ke 5-nya. Nah, di sini 5 itu sejajar dengan garis 0. Jadi kita buat min 2 ini dari x kita tarik ke atas karena z-nya itu ada di atas dan z-nya itu 5. Kita tarik ke atas, ini masih 2, berarti 3 min 2, ini 2, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sejajar dengan min 2. Ada di Oke. Selanjutnya ini juga kita angkat ke atas, 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sejajar di sini. Oke. Berarti kita sudah mendapatkan 3.1, 2, 3. Nah, ini kita masih kurang 1, jadi titik Y4 kita naikkan. Ini kan masih 0, jadi kita naikkan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pas ada di sini. Oke. Nah, sudah terlihat rancangannya, kita lanjutkan garis-garisnya agar membentuk bangun 3 dimensi.
sudah terlihat semuanya. Jadi ini sudah membentuk bangun kubus. Sekarang selanjutnya kita akan mencari vektornya. Vektor itu dicari dari titik 0 ke diagonalnya. Kita lihat di sini, berarti diagonalnya itu ada di sini. Saya pakai stiker hijau. Oke, jangan lupa sudah apa-apa. Ini adalah vektor C. Selesai. Jadi untuk soal pertama seperti ini cara pengerjaannya, lumayan mudah. Jadi kalian bisa pelajari di rumah. Oke, yang selanjutnya adalah bab lingkaran. Pada bab lingkaran ini saya mengambil kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, dilihat pada soal berikut, kedudukan titik 2,1 terhadap lingkaran di bawah ini adalah, nah, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x min 6y min 9 sama dengan 0. Dapat dilihat di sini, ini adalah bentuk substitusi umum. Jadi kita menggunakan rumus versi 3, yaitu sebagai berikut. Sebelum masuk ke rumusnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3, yaitu yang pertama titik terletak di dalam lingkaran. Titik terletak di dalam lingkaran jika rumus berikut akan menghasilkan angka yang kurang dari 0. Itu akan termasuk di dalam lingkaran. Yang kedua, titik terletak pada lingkaran. Nah, apabila hasil berikut hasilnya itu sama dengan 0, itu akan termasuk titik yang terletak pada lingkaran. Dan yang terakhir, apabila hasil dari rumus berikut lebih dari 0, maka titik tersebut akan terletak di luar lingkaran. Kita kembali ke soal. Jadi kita akan memasukkan rumus berikut ke ini. Jadi ini bisa dianggap sebagai X1, ini Y1 tambah 4, ini bisa ke X, ini X. A, ini B, ini C. Oke. Kita masukkan semuanya. Jadi pakai stiker warna biru. X-nya 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah 4 X 4 kali 2 dikurangi 6 kali 1 kali 1 min 9 dengan 0. Oke, kita hitung. 2 pangkat 2 4 ditambah 1 pangkat 2 1 ditambah 4 kali 2 8 dikurangi 6 kali 1 6 dikurangi 9 sama dengan 0. Kita tambahkan semua sama dengan 0. 4 tambah 1 5 tambah 8 13 dikurangi 6
7 dikurangi 9 min 2. Nah, dikarenakan min 2 itu lebih kecil daripada 0, berarti 2 lebih kecil daripada 0, termasuk pada titik yang terletak di dalam lingkaran. Nanti kira-kira gambarnya seperti ini. Titiknya berada di dalam lingkaran. Berarti di sini. Oke, selesai. Ini adalah bab kedua kedudukan lingkaran. Kita lanjut ke persoalan ketiga. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga saya mengambil limit tak hingga, yaitu soalnya adalah sebagai berikut. Limit x mendekati tak hingga dalam kurung akar 4x kuadrat ditambah 7x min 5 dikurangi akar 4x kuadrat min 3x plus 2. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini itu ada cara cepatnya teman-teman. Cara cepatnya adalah sebagai berikut. Jika kalian menemui limit x mendekati tak hingga yang berbentuk akar, jadi begini. Akar A min P. Akar A itu ini, teman-teman. Akar A dan akar P itu ini. Jika akar A dan akar P ini dikurangi hasilnya kurang dari 0, maka hasilnya akan menghasilkan minus tak hingga. Dan jika akar A dikurangi akar B hasilnya sama dengan 0, maka digunakan rumus berikut untuk mencari hasilnya. Dan jika akar A dikurangi akar B hasilnya lebih besar daripada 0, akan menghasilkan tak hingga. Oke, kita masuk kepada soal berikut. Jadi ini adalah A, ini D, ini G, ini P, ini I, ini R. Ini R. Oke, kita gunakan rumus yang mana ini? Oh, yang ini berarti. Kita coba dulu. Akar A min akar P. Akar A min akar P. A-nya 4, P-nya juga 4. Sama dengan akar 4 dikurangi akar 4. Sama dengan akar 4 kurangi akar 4 hasilnya 0. Nah, jika hasilnya 0 berarti sama ya dengan ini. Hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti kita menggunakan rumus berikut. B per 2 akar A dikurangi Q per 2 akar P. Kita masukkan ya. B per 2 akar A dikurangi Q per 2 akar P. Nah, kita masukkan B-nya itu 7 sama dengan 7 2 akar A-nya 4 dikurangi Q-nya min 3, kita masukkan juga min 3, dan 2 akar P-nya 4. Nah, masuk 7 2 akar 4 adalah 2, jadi 2 dikali 2 ya, bukan 2 akar 4 tapi 2 dikali akar 4 dikurangi min 3 per, karena akar 4 juga berarti 2 kali 2 lanjut 7 per
Berarti 7/4 dikurangi min 3/4, karena ini sama-sama dengan ada minnya, berarti ditambah menjadi 10/4. Jadi ini adalah hasil dari pemeta juga menggunakan cara cepat. Nah, ketiga soal sudah dikerjakan dengan baik, maka sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.